Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog iNews Jabar. Dan kita masih berbincang mengenai waspada modus kejahatan keuangan digital dan bulan inklusi keuangan. Bersama Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat, Bapak Indarto Budi Witodo. Bapak, terima kasih masih bersamai kita pada pagi hari ini, Pak. Tadi kita sudah bahas terkait data pribadi, kemudian juga pinjaman online. Dan mengapa banyak sekali ketertarikan orang-orang, khususnya masyarakat Indonesia, untuk melakukan pinjaman online, Pak? Bahkan semua kalangan ya bisa kita jumpai, dari mulai ibu-ibu, kemudian bapak-bapak, mahasiswa, pelajar. Apa yang mendasari bahwa orang Indonesia melakukan pinjaman online ini, Pak? Sebetulnya kita bicara jangan dulu masyarakatnya, kita bicara dahulu dari sisi industrinya. Karena memang kalau kita bicara industri pinjaman online ini sangat menguntungkan. Karena kita kalau melihat dari bagaimana pangsanya orang kebutuhan pinjaman itu sangat besar. Jadi kalau kita bicara angka, sempat saya mencatat ada beberapa angka, itu kita bicara kalau UMKM. UMKM yang unbanked, jadi yang belum tersentuh oleh kredit itu ada sekitar 46 jutaan UMKM. Terus untuk individu, secara individu yang belum memiliki kredit, belum pernah terakses kredit itu sekitar 132 juta individu. Banyak banget orang yang belum pernah kredit. Tapi kalau kemudian kita lihat sudah diperhitungkan ada kebutuhan, misalkan tahun 2023 itu kebutuhan ada kredit itu sekitar 2.650 triliun. Besar, dan yang bisa disediakan oleh industri jasa keuangan yang biasa perbankan dan segala macam itu sekitar 1.900 triliun. Artinya ada sekitar 1.650 triliun yang bisa siapapun akan bisa, kan mereka butuh. Mereka bicara, ini berarti demand-nya banyak banget. Ya, berarti otomatis yang penyedia supply-nya itu otomatis banyak. Makanya meskipun sudah kita kalau bicara tadi pinjol ilegal dah ditutup, tetap hilang satu tumbuh 1.000. Itulah mereka. Jadi mereka terus, kita tidak bosan-bosannya selalu menginformasikan kepada masyarakat hati-hati. Tetapi tadi balik pada kenapa sekarang masyarakat kok pinjam? Karena tadi ada faktor kebutuhan. Ya, betul itu. Kebutuhan itu yang kadang-kadang kalau kita ada survei yang mengatakan bahwa bicara pengeluaran dan pendapatan masyarakat Indonesia itu 28%, katanya yang juga survei, antara pengeluaran dan pendapatan lebih besar pengeluaran. Ada juga yang berikutnya mereka gaya hidup, karena melihat untuk pinjam beli handphone baru misalkan, kalau mau pinjam ke bank pasti bank nggak ngizinin nih, karena bank itu pasti akan ada beberapa yang lebih rigid terkait dengan kita punya credit scoring dan segala macam. Nah, kalau mau pinjol mungkin cepat kan teman-teman. Lebih mudah ya, Pak? Lebih mudah dan cepat sekali, hanya ngeliatin KTP, foto cekrek. Jadi mereka mencari, kadang-kadang mereka pun tidak melihat itu pinjol legal dan ilegal, karena bagi mereka kadang terpenting adalah uangnya dulu sudah terima gitu cair. Ya? Pada satu bayar lah baru mereka akan merasa kesulitan. Berarti memang yang pertama yang melatar belakangi orang Indonesia ini mengapa banyak melakukan pinjaman online. Pertama karena kebutuhan, lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Itu menurut survei ya, Pak? Kemudian juga pinjaman online ini daripada pinjaman konvensional mungkin ya lebih mudah. Tadi betul kata Bapak. Hitungannya menit, hitungan jam udah selesai. Sementara perbankan bisa ada prosesnya, ya bisa. Ada yang 1 hari juga bisa. Tetapi kan mereka harus ada proses, misalkan seperti ini, Teh Nurul. Kita itu ada yang namanya SLIK. SLIK itu dulu tuh kalau masyarakat Jawa Barat pernah mendengar BI checking. Kalau enggak istilahnya SID, Sistem Informasi Debitur. Nah, sekarang itu semua itu sudah berganti. Dulu dikelola oleh Bank Indonesia. Sekarang yang mengelola adalah Otoritas Jasa Keuangan. Namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Itu apa sih isinya? Di antaranya ada profil nasabah terkait dengan berapa pinjamannya, kapan, kualitasnya apa. Misalkan ada sering kolektibilitas atau kualitasnya apa muncul di sana. Kalau masyarakat pernah pinjam dan kemudian ngemplang nggak bayar, ada kualitas 5, maka bank tidak akan memberikan pinjaman kepada orang tersebut. Berarti istilahnya ada track records-nya, Pak? Ada track record, itu melalui SLIK. Betul. Nah, bagaimana dengan pinjol?
pinjol juga mempunyai data, tetapi kadang pinjol itu bisa melihat relevansinya dengan usaha. Pinjol itu mungkin melihatnya bisa saja itu diseliknya nggak bagus, tapi dia kasih pinjaman dan ada pertimbangan tertentu. Oh gitu. Karena tidak semua pinjaman online itu merupakan anggota dari selik. Sementara kalau perbankan itu wajib udah semuanya menjadi anggota. Jadi informasi mengenai mereka, meskipun mereka ada asosiasinya tadi, asosiasinya sendiri memiliki namanya Pusdafil, Pusat Data Finansial Lending itu, fintech itu. Mereka setiap debitur yang ada, mereka akan kumpulkan data di situ. Jadi mereka ada informasi mengenai itu. Jadi memang kalau misalnya kita tidak, istilahnya macet gitu dalam pembayaran dalam pinjaman online maupun bank pinjaman konvensional, itu berarti yang mengaturnya itu sekarang sudah bukan bukan, ya betul. Yang BI sekarang checking yang gitu. dikelolanya oleh OJK. Jadi selik itu dikelola OJK. Sekarang bagaimana masyarakat ingin memperoleh selik sebetulnya mudah. Oke. Jadi tinggal datang ke kantor-kantor setempat aja, ataupun nanti kita sebetulnya sudah ada web namanya IDEBku. Tapi biasanya ada kendala mengenai jumlah yang bisa diproses oleh kita dalam satu harinya. Makanya datang selik ke OJK setempat aja, datang untuk memperoleh selik, karena selik itu hanya nanti disampaikan kepada masyarakat itu lewat WA, cepet kok. Oh, gitu. Hanya satu hari dikirimkan WA, asal bawa aja data yang dokumennya pun nggak sulit. Iya. Dan sekarang juga kan banyak gitu bahwa data-data pribadi, jika kita balik lagi ke pembahasan yang tadi mengenai data pribadi, kadang kita tidak melakukan pinjaman online, pinjaman lain-lain gitu. Namun ada saja yang menyalahgunakan data pribadi kita untuk menggunakan pinjaman online ilegal itu. Nah, apakah ada tips Pak dari OJK sendiri untuk mengatasi hal-hal tersebut untuk perlindungan data pribadi kita ini Pak? Oke, baik. Jadi konsepnya kalau tadi bicara sebenarnya itu arahnya nanti ke selik juga. Jadi selik itu yang menginput datanya orang itu adalah institusi keuangan yang bersangkutan, bukan OJK loh. Oke, bukan jadi OJK. Nanti Siap. misalkan saya baru pinjam nih uang, saya baru pinjam uang, kemudian oleh bank A misalkan, mereka akan diinput nama saya pinjam, jumlahnya berapa, perjanjiannya berapa lama dan segala itu akan tercantum lengkap. Jadi di selik itu bukan berarti datanya adalah data nasabah yang non lancar misalnya, enggak, itu semua. Jadi yang orang yang baru pinjam langsung tercatat namanya. Jadi yang langkah terbaiknya adalah hubungi, nanti kalau data selik ada, misalkan saya ada tercantum macet di bank A, saya nggak ngerasa pinjam, harus dikoordinasikan dengan bank A tadi. Karena kami dari OJK tidak bisa merubah kualitasnya atau kolektabilitas. Misalkan salah nih, saya nggak pernah pinjam atau saya kok kualitasnya kok jadi macet. Padahal dulu mungkin jadi, misalkan gini, Teh Nurul. Teh Nurul pernah punya kartu kredit, terus ada iuran tahunan. Merasa bahwa nggak akan diperpanjang, nggak akan pakai lagi, nggak pernah bilang mau nutup, diamin aja. Itu bisa tercatat jadi kredit macet kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan pihak kartu kredit bahwa tutup kartu kredit, saya tidak mau di-clearkan bahwa tidak ada lagi iuran tahunan ataupun masih ada sebesar kredit yang harus dibayarkan, langsung aja selesaikan. Jadi insya Allah itu bisa clear, harus itu, tapi jangan didiamkan. Kadang udah lama bertahun-tahun. Itu yang menjadi masalah. Oh, itu juga akan menjadi masalah nanti. Dan ketika kita misalnya Pak ingin menghapus semua data kita gitu, ketika kita menjadi salah satu sasaran modus kejahatan, kita tidak menggunakan data pribadi kita namun digunakan oleh orang lain, apakah bisa dihapus Pak? Apa di reset ulang? Itu kita perlu kemana? Apakah ke Slik ini? Ya jadi gini, bedain dulu pinjol legal sama legal. Jadi kalau nanti pinjol legal mungkin ada kalau kita bicaranya akhirnya pinjaman yang tercatat di Slik. Ya, bagi nanti pinjol juga yang pinjol legal yang menjadi anggota Slik. Kalau kan bacanya Slik nih. Pada saat membaca Slik itu ada data kita yang tidak tepat, maka kita harus berkoordinasi dengan industri tersebut, bank A atau pinjol A atau apapun, untuk mengklarifikasikan bahwa data yang digunakan ini atau data ini tidak benar. Kita kan ini penting karena suatu saat kalau kita butuh uang ke bank, misalkan kita kerja kemudian kita mau pinjam KPR. Kalau data kita di Slik itu masih tercatat merah tanda kutip kualitasnya non lancar, 5 misalkan batu macet, maka sulit mendapat persetujuan dari bank itu untuk berpinjam. Makanya harus dikelirkan masyarakat, mungkin tidak paham kadang-kadang mungkin bank pun belum sempat menjelaskan mau pinjam tiba-tiba nggak boleh. Karena awal yang dilakukan bank adalah
ngecek Slik. Oke, berarti Slik ini hanya mengawasi saja, kita bisa cek di Slik ini. Iya. Tapi untuk berkoordinasinya bisa melalui bank yang bersangkutan gitu ya Pak? Tapi kalau minta data bisa ke kita. Bisa ke kita? OJK. Ke OJK, Ya. ke Slik ini? Apa ada lagi ini Enggak, lain? nanti bisa, jadi nih, bisa datang lebih gampang Oke. itu, datang ke kantor OJK setempat Siap. aja. Nanti buat lebih lanjutnya informasi itu sesaat lagi Pak. Karena kita akan ada break terlebih dahulu pemirsa. Nanti juga akan kita lanjutkan ini tentang tips Pak agar terhindar dari modus kejahatan digital itu kita harus seperti apa. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog iNews Jabar.